Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hanya kepada Allah tempat kita bersyukur dan hanya kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat kita bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan sosial emosional. Baik, langsung saja. Nah, yang pertama ada konsep dasar sosial emosional. Diartikan sebagai kemampuan anak dalam berinteraksi dengan teman sebayanya maupun orang dewasa dan juga masyarakat agar dapat menyesuaikan diri dengan baik sesuai dengan harapan. Nah, selanjutnya, adapun karakteristik perkembangan sosial emosional pada anak usia dini, yang pertama di mana bisa kita lihat emosi anak berlangsung singkat. Yang kedua, emosi anak bersifat intens. Nah, intens itu seperti emosi yang bersifat positif dan juga negatif. Yang ketiga, emosi anak bersifat temporer. Nah, bersifat temporer yang dimaksud itu seperti yang sudah kita ketahui, di mana temporer itu bersifat sementara. Yang keempat, emosi anak muncul cukup sering. Nah, muncul cukup sering di mana seperti anak-anak itu seperti sebentar-sebentar anak itu sedih, ngambek, sebentar lagi dia akan ceria. Nah, yang kelima, respon emosi anak bermacam-macam, di mana biasanya seperti anak usia dini, di mana usia balita itu anak-anak suka menangis, dan biasa juga anak-anak cuek, bersikap cuek dan juga senang. Nah, yang keenam, di mana emosi anak itu dapat dideteksi dengan melihat gejala perilakunya. Bisa kita lihat dari perilakunya. Jadi, kita bisa melihat, oh, apakah anak ini sedang sedih atau merasa sedih, merasa senang dan lain-lain. Nah, yang ketujuh, di mana kekuatan emosi anak itu dapat berubah, di mana kita bisa dari yang kita ketahui bahwa anak itu memiliki jiwa bisa dalam keadaan yang positif dan juga bisa dalam keadaan negatif. Nah, yang selanjutnya di mana ekspresi emosi anak itu dapat berubah. Kita tadi bilang bahwa emosi anak itu dapat berubah, seperti anak yang tadinya bahagia tiba-tiba menjadi sedih, mungkin karena diejek temannya dan lain-lain, sehingga memberikan perasaan yang negatif. Oke, kita lanjut yang materi yang kedua, yaitu permasalahan sosial dan emosi pada anak. Yang pertama atau bagian A bisa kita lihat, yaitu permasalahan maladjustment. Nah, di mana individu yang penyesuaian dirinya buruk. Nah, dalam kategori maladjustment ini ada dua jenisnya, yaitu anak yang puas terhadap tingkah lakunya tetapi lingkungan sosialnya tidak dapat menerima. Misalnya, anak bersikap layaknya seperti bos, sok berkuasa. Nah, si anak ini sendiri itu tidak merasakan dirinya bahwa ada yang salah dengan dirinya, sementara lingkungannya tidak bisa menerima. Yang kedua, di mana tingkah laku diterima di lingkungan sosial tetapi menimbulkan konflik yang berkepanjangan pada anak. Misalnya, anak berpenampilan sopan, berpenampilan ramah dan memiliki
segala perilaku yang dapat diterima oleh lingkungan. Padahal itu bukan tingkah laku yang sebenarnya ingin dia tampilkan. Jadi dia bertingkah seolah-olah apa yang orang lain inginkan, bukan dari apa yang dirinya, bukan perilaku yang sebenarnya. Oke, lanjut pada bagian B, itu di mana egosentrisme. Nah, egosentrisme ini dikatakan bila anak itu lebih peduli terhadap dirinya sendiri daripada orang lain. Misalnya di sekolah ia tidak ingin berbagi dengan temannya, dan aksi mereka itu semata-mata untuk kepentingan pribadi. Nah, pada bagian C, permasalahan yang ketiga yaitu anak yang terisolasi. Nah, di mana anak yang terisolasi itu dari lingkungannya, di mana anak yang dibatasi oleh orang tuanya. Bagian D, permasalahan yang keempat, di mana itu agresif. Nah, agresif ini merupakan tingkah laku yang menyerang baik secara fisik maupun verbal. Nah, atau baru berupa ancaman yang disebabkan adanya rasa permusuhan. Misalnya kita harus peka terhadap anak yang memiliki rasa penasaran yang tinggi. Bagian E, di mana negativisme. Nah, negativisme ini berupa berprasangka kurang baik. Misalnya ketika anak salah, kita tidak menyalahkan anak tersebut, tapi malah kita mendukungnya. Permasalahan selanjutnya yaitu pertengkaran, di mana pertengkaran ini tuh tidak bisa mengelola rasa emosionalnya. Nah, selanjutnya mengejek dan menggertak. Nah, di mana mengejek dan menggertak ini itu anak-anak memberikan ejekan kepada temannya dan juga membentak temannya. Nah, bagian I, perilaku yang sok kuasa. Nah, seperti yang sudah kita katakan tadi pada permasalahan maladjustment, di mana anak-anak itu berperilaku sok kuasa, atau dia menganggap dirinya seperti bos, suka memerintah anak. Nah, selanjutnya yaitu ada prasangka. Nah, di mana prasangka ini terbentuk pada masa kanak-kanak, tatkala anak melihat adanya perbedaan sikap dan juga penampilan di antara mereka. Nah, perbedaan ini tuh dianggap sebagai tanda keredaan atau pesimis, dan ini bisa menghambat anak untuk maju. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai permasalahan sosial dan emosional pada anak usia dini. Nah, di mana jenis-jenis permasalahan emosi yang sering terjadi pada anak usia dini itu, yang pertama, kekurangan afeksi atau kekurangan kasih sayang. Nah, afeksi itu dapat meliputi perasaan kasih sayang atau rasa kehangatan dan persahabatan yang ditunjukkan pada orang lain. Jadi setiap orang mempunyai kebutuhan untuk memberi dan juga menerima afeksi atau kasih sayang. Nah, yang kedua, anxiety atau cemas. Nah, anxiety atau cemas ini merupakan rasa takut pada sesuatu tanpa adanya sebab yang jelas, yang seringkali berlangsung lama. Misalnya takut untuk menolong, dan juga anak itu memiliki kecemasan yang sibuk dengan dirinya sendiri. Permasalahan yang ketiga ada hipersensitivitas.
di mana hipersensitivitas ini adalah kepekaan emosional yang berlebihan dan cukup sering dijumpai pada anak. Misalnya sibuk dengan urusan orang lain, atau sotak-sotak biasa kalau orang tua sedang bercerita, dia juga ikut mengurus orang lain. Oke, selanjutnya yang keempat ada fobia. Nah, fobia ini adalah perasaan takut yang irasional terhadap suatu objek yang sebenarnya itu tidak menyeramkan atau tidak berbahaya. Nah, selanjutnya ada pun contoh perilaku sosial emosional anak, di mana yang pertama itu ada meniru. Nah, meniru ini di mana anak itu melakukan perilaku orang dewasa yang di sekitarnya. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui bahwa anak itu merupakan pencontoh yang baik. Jadi, seorang anak itu melakukan perilaku orang dewasa yang di sekitarnya. Anak melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya misalnya, oleh kakaknya, neneknya, dan lain-lain. Yang kedua, persaingan. Nah, di mana keinginan untuk mengungguli dan juga mengalahkan orang lain. Yang ketiga, ada kerjasama, di mana kerjasama ini bermain secara kooperatif bersama teman. Yang keempat, ada simpati. Nah, simpati ini menggambarkan perasaan empati. Nah, empati ini di mana menempatkan diri pada posisi posisi kesedihan dari temannya misalnya. Yang keenam, dukungan. Dukungan sosial yaitu dukungan dari orang sekitar. Selanjutnya yang ketujuh, di mana yang ketujuh ini berbagi, di mana anak diajarkan berbagi atau memberikan miliknya kepada teman atau orang yang membutuhkan. Yang kedelapan, perilaku. Nah, perilaku ini merupakan eh, perilaku yang akrab, di mana hubungan erat dan personal dengan orang lain atau um, orang lain atau lain atau dengan teman sebayanya. Oke, selanjutnya materi yang ketiga. Nah, materi yang ketiga ini berupa pengembangan sosial emosional pada anak usia dini. Seperti yang dikatakan oleh para ahli, yaitu Maria Montessori dalam Heinstock tahun 1999 menyebutkan bahwa anak usia dini ini sebagai periode yang sensitif. Nah, secara khusus anak yang mudah menerima stimulus-stimulus. Orang tua yang terlalu otoriter dan serba mengatur akan menjadikan anaknya itu terkekang kebebasannya dan sekaligus dapat menghambat kebebasan berekspresi anak, dapat juga menghambat pengembangan potensi dan juga membatasi anak. Oke, lanjut pada materi yang keempat. Oke, lanjut. Nah, ada juga metode yang dapat digunakan dalam mengembangkan aspek pematangan. Yang pertama itu ada keteladanan, di mana seorang pendidik haruslah menjadi contoh yang baik baik itu dalam bersikap, maupun menunjukkan perilaku yang positif. Jadi seorang pendidik itu haruslah memberikan contoh yang positif kepada anak didiknya. Yang kedua, mendongeng atau bercerita. Nah, di mana seorang pendidik itu biasakan untuk bercerita agar anak-anak itu bisa melihat, anak-anak itu bisa mencerna dan juga menyimak dengan baik
Nah, jadi anak itu mampu untuk menceritakan kembali, mengajak anak-anak untuk menceritakan kembali cerita apa atau mengulangi dari cerita yang kita sampaikan. Yang ketiga ada bermain kooperatif, yaitu sebuah metode pembelajaran dengan permainan yang biasa dimainkan bersama atau dimainkan secara berkelompok. Selanjutnya, yang keempat, di mana bermain pura-pura. Nah, bermain pura-pura ini di mana ajari anak-anak memegang peran supaya anak itu mengetahui sebuah peran dan juga anak-anak itu bisa untuk berbagi peran dengan teman yang lainnya. Yang kelima, outbound. Nah, outbound ini di mana belajar di luar lingkungan sekolah seperti kebun binatang. Jadi dari situlah agar anak itu mampu menceritakan hasil dari observasi atau pengamatan yang dilakukan. Jadi anak-anak itu mampu menceritakan apa yang telah ia lihat dari kebun binatang itu. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan sosial emosional anak usia dini. Nah, di mana perkembangan sosial emosional anak usia dini ini merupakan suatu proses yang muncul di mana anak-anak itu belajar tentang diri dan orang lain dan tentang membangun atau merawat perkembangannya. Nah, prinsip sosial emosionalnya di mana yang pertama anak berkembang secara holistik. Yang kedua, perkembangan terjadi dalam urutan yang teratur. Yang ketiga, perkembangan anak itu berlangsung pada tingkat yang beragam. Yang keempat, perkembangan baru didasarkan pada perkembangan sebelumnya. Yang kelima, perkembangan mempunyai pengaruh yang bersifat kumulatif. Oke, materi yang selanjutnya. Nah, yang kelima ini merupakan materi mengenai keterampilan pengembangan sosial emosional pada anak. Yang pertama ada empati. Nah, empati ini di mana membantu anak dalam memahami dan menyayangi perasaan orang lain. Yang kedua, regulasi emosi. Nah, regulasi emosi ini di mana mengajarkan anak mengendalikan emosi dan bereaksi secara tepat dalam berbagai situasi. Yang ketiga, keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial ini di mana mendorong anak untuk berinteraksi dengan orang lain, mendorong anak juga untuk berbagi dan juga bekerja sama dalam kelompok. Yang keempat, pemecahan masalah, di mana membantu anak mengembangkan keterampilan dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan yang bijaksana. Oke, lanjut. Yang keenam itu di mana materinya mengenai pentingnya kegiatan terprogram dalam pengembangan sosial emosional. Di mana yang pertama itu struktur. Nah, struktur ini merupakan kegiatan terprogram di mana memberikan struktur yang jelas dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional pada anak. Yang kedua, pembimbingan, di mana anak mendapatkan bimbingan dan arahan yang terarah dari guru atau orang dewasa selama kegiatan terprogram. Yang ketiga, peluang praktik. Nah, peluang praktik ini di mana kegiatan memberikan anak kesempatan untuk berlatih dan juga menerapkan keterampilan sosial emosional dengan teman sebayanya.
Nah, yang ketujuh, materi yang ketujuh itu ada manfaat kegiatan rutin dan spontan dalam pengembangan sosial emosional anak, di mana ada dua substem, di mana yang pertama itu kegiatan rutin. Nah, kegiatan rutin itu seperti bermain permainan papan membantu anak membangun hubungan yang kuat dan jangka panjang dengan teman sebaya mereka. Yang kedua, kegiatan spontan. Nah, kegiatan spontan ini seperti menari bersama, memperkuat empati dan kreativitas anak dalam konteks yang lebih bebas dan menyenangkan. Nah, materi yang kedelapan yaitu peran penting keteladanan dalam pengembangan sosial emosional anak, di mana di sini ada 3 poin. Yang pertama, pemodelan perilaku positif. Yang kedua, mendorong relasi sehat, di mana dengan memperlihatkan cara yang baik dalam berinteraksi dengan meningkatkan komunikasi, di mana meningkatkan komunikasi ini merupakan keteladanan juga mempromosikan komunikasi terbuka dan efektif antara anak dan orang orang dewasa dalam berbagai konteks. Nah, materi yang kesembilan, tantangan dalam pengembangan sosial emosional anak, di mana juga ini ada 3 poin. Yang poin pertama itu kesulitan emosional, di mana anak mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola emosi mereka, seperti marah, frustasi, atau sedih. Yang kedua, sulitnya kolaborasi, di mana beberapa anak mungkin mengalami kesulitan dalam bekerja sama dan berbagi dengan teman sebaya mereka. Yang ketiga, poin ketiga, konflik antar anak, di mana interaksi sosial antara anak-anak dapat menyebabkan konflik yang perlu diatasi. Oke, lanjut materi yang ke-10, yaitu di mana materinya mengenai strategi sukses dalam pengembangan sosial emosional anak. Nah, poin pertama ada kolaborasi tim, di mana memberikan kesempatan kepada anak untuk bekerja dalam kelompok dan memecahkan masalah bersama. Jadi membentuk sebuah kelompok, pendidik memberikan atau orang dewasa memberikan suatu pekerjaan. Jadi anak-anak itu bisa saling mengerjakan bersama atau memecahkan masalah dari tugas yang telah diberikan. Yang kedua, meditasi dan pikiran sadar, di mana mendidik anak tentang pentingnya kesadaran diri dan mengatur emosi melalui latihan kesadaran dan meditasi. Jadi di sini um, memberikan atau mendidik anak tentang pentingnya kesadaran diri, di mana mengajarkan anak untuk meditasi dan juga um, liburan misalnya. Yang ketiga ada input positif, di mana menghadirkan buku, film, atau juga cerita yang mengajarkan nilai-nilai sosial emosional dalam cara yang menarik dan juga relevan bagi anak. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi itu bermanfaat untuk kita dan juga
Apabila salahnya itu datangnya dari diri saya pribadi dan juga apabila ada benarnya itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.